Beralih ke sorotan lain, saudara, kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bergulir. Kini, Suharsono alias Bondol, teman Peggy Setiawan, mendapatkan surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat sebagai saksi. Pemeriksaan juga dilakukan kepada keluarga dan teman Peggy. Rekan kerja Peggy saat menjadi kuli bangunan di Bandung menunjukkan surat yang baru ia dapat. Dalam surat tersebut, kepolisian meminta Suharsono memberikan keterangan sebagai saksi Jumat besok. Suharsono menyatakan akan menghadiri undangan itu sebagai saksi. Ia sudah bersiap untuk memberikan keterangan di hadapan polisi. Suharsono saat itu bersaksi bila saat kejadian pembunuhan, Peggy berada di Bandung dan mengantar ke pulangannya. Sehingga Peggy tak mungkin melakukan pembunuhan terhadap Vina dan Eki di Cirebon. Ini dapat surat dari polisi. Barusan berarti ini, Pak? Barusan, panggilan untuk saksi. Luciana, adik Peggy Setiawan, diperiksa selama 4 jam di Polres Cirebon Kota. Luciana dicecar 28 pertanyaan oleh penyidik terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Luciana menjelaskan Peggy dan Robi merupakan kakak kandungnya. Namun, mereka adalah dua orang yang berbeda. Luciana berharap Peggy dapat segera dibebaskan karena ia yakin kakaknya itu berada di Bandung saat terjadi pembunuhan dan tidak bersalah. Mbak Luciana? Robi kakak saya. Kalau Peggy? Peggy kakak kandung saya juga. Urutannya gimana tuh? Yang pertama siapa? Kandung apa Ya, bukan? yang pertama Peggy Setiawan kakak kandung saya, yang kedua Robi Setiawan kakak kandung saya, yang ketiga saya sendiri, yang keempat ada adik saya Ameliana. Berarti berapa saudara? 4 bersaudara. 4 saudara. Kondisi ibu seperti apa, Mbak? Kondisi ibu sekarang masih down, belum bisa ketemu siapapun. Ada pesan-pesan, Mbak? Ya semoga Peggy dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Sementara Linda, teman Vina, menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota selama 4 jam. Dia menjawab 30 pertanyaan penyidik. Linda mengaku tak terlalu dekat dengan Vina. Linda mengaku saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki, dirinya sedang berada di rumah. Linda juga menepis kabar terkait dirinya yang diduga disembunyikan oleh pihak tertentu dan mengatakan akan kooperatif mengawal kasus ini. Kenal nggak Mbak Linda? Jawab aja Lin. Ke Peggy? Enggak kenal sama sekali. Mbak Linda ada di TKP Mbak katanya. Itu kan dari film kalian bisa menggiring opini seperti itu kan, gitu. Jadi dia nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Dari 8 terpidana sekaligus Peggy kenal nggak secara pribadi? Enggak Nggak kenal sama sekali. Saat kejadian lagi di mana Mbak Linda? Ada di rumah. Kebetulan ada di rumah. Sudah? Enggak, karena itulah kita tuh hubungannya tidak sedekat yang difilmkan loh, gitu. Cuma teman Ya, biasa aja. teman biasa Tongkrongan aja. doang. Iya, teman tongkrongan. Di tengah pemeriksaan kasus pembunuhan Vina di Polres Cirebon Kota, Rudi, ayah Peggy, mendatangi rumah ibu Peggy, Kartini, di Cirebon kemarin. Ini kemunculan ayah Peggy pertama di rumah Cirebon usai polisi menangkap Peggy yang disebut sebagai otak pembunuhan Vina. Ayah Peggy membantah anaknya mengganti nama menjadi Robi untuk mengelabui polisi. Robi merupakan anak keduanya atau adik dari Peggy. Oh iya, Robi itu anak atau panggilan sebenarnya, Pak? Anak kandung, Pak. Anak kandung sendiri, Pak. Itu nama panggilan aja, panggilan kerja. Jadi Bapak ini punya anak berapa totalnya? Tapi yang 4 saya. 4. Pertama Peggy, Robi Setiawan. Yang kedua? Robi Setiawan. yang ketiga, Luciana. yang keempat. Ameliana. Nah, berarti Bapak membantah bahwa selama ini Peggy merubah nama jadi Robi ya, Pak? Iya. Tapi Bapak punya bukti ya, Pak? Yang kerja sama Pak Aceng itu ya, Pak? Punya bukti semua? Banyak bukti. Bapak yakin ya, Pak? Yakin. Ya. Sejumlah orang yang tergabung dalam Asosiasi Lawyer Muslim Indonesia atau ALMI melaporkan produser dalam film yang berjudul Vina sebelum 7 hari. Selain kegaduhan di tengah masyarakat, mereka menilai film ini juga menimbulkan narasi negatif terhadap penanganan proses pidana yang tengah ditangani pihak kepolisian. Kenapa kami mengatakan ini membuat kegaduhan? Karena proses hukum sedang berjalan. Beda halnya yang disampaikan rekan saya terkait dengan kasus cyanida. Itu sudah inkrah, maka dibikin sebuah cerita supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang di kemudian hari. Tapi terkait dengan almarhum Vina, ini kasusnya belum final dan masih dalam proses penegakan hukum. Kalau ini dibingkai dan terus-menerus menjadi polemik di media ataupun polemik di publik, maka akan membuat narasi-narasi yang negatif sehingga menghambat proses penegakan hukum. Ke sana toh, jadi
Meski begitu, tak bisa dipungkiri meledaknya film Vina membuat kejanggalan penyelidikan kasus ini kembali dibuka dan menjadi sorotan masyarakat. Tim Liputan Kompas TV.